Ini adalah keterangan benda-benda purbakala di Cipari untuk melihat yang menerangkan adalah petugas dari mungkin ada yang perlu ditanyakan dalam situs rangka purbakala Cipari, kunjungan Cibubur, edukasi Kuningan, Jawa Barat. Yuk di kita situs dengarkan Taman Purbakala apa Cipari yang ini. diterangkan. Mudah-mudahan dari pertanyaan masih bisa kami. Lokasinya di Cipari, Cibubur, Kuningan, Jawa Barat. Oke. Jadi, oke. Jadi waktu penggalian atau eksplorasi itu ada yang ditemukan original atau utuh, ada juga yang tinggal sisa-sisa. Jadi seperti memang ditemukan tinggal sisa negara. Kalau itu sisanya, tapi ini dibentuk sebab masih berkelompok dalam waktu proses penggalian. Jadi waktu proses penggalian benda tersebut masih utuh dalam lingkup tempat yang sama, dalam satu konteks yang sama, sehingga dibiarkan lalu direkonstruksi ulang, disambung ulang. Karena waktu proses perekonstruksian dan penyambungan memang ada yang kurang. Jadi yang putihnya ini yang tambahan untuk melengkapi sehingga jadi bentuk seperti ini. Kalau ini memang udah seperti ini, nggak ada lagi yang lain. Itu mengenai gerabah-gerabah yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini. Adapun fungsi dari keberadaan benda-benda yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini itu mengacu dari fungsi. Kenapa benda-benda di situs Taman Purbakala Cipari ini kecil-kecil? Sedangkan identik manusia purba itu besar, itu mah sudah banyak orang mengumpulkan. Jadi mengenai besar kecilnya benda cagar budaya atau benda purbakala itu dikembalikan lagi ke masa dan zaman. Kenapa yang dicari kecil-kecil? Hasil penelitian ada 3 fungsi. Yang pertama untuk bekal-bekal kubur, karena sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu. Yang kedua untuk benda-benda pasaran yang mana pada masa prasejarah, terutama masa analogi kepemudaan atau perunggu, itu digunakan untuk benda-benda pasaran mengacu pada kepercayaan animisme dan dinamisme. Lalu yang ketiga digunakan untuk apa? Jadi tidak semua benda cagar budaya atau benda purbakala digunakan untuk apa. Yang kebanyakan di itu ada pada zaman waktu tua Paleolitikum. Yang hidup manusia pada masa itu cara berburu dan mengumpulkan makanan. Sementara pada masa Neolitik hidupnya sudah mengenal bertusuk tanah, bahkan sudah menetap tidak nomaden lagi, tidak berpindah-pindah lagi. Itulah fungsi dari keberadaan benda situs Taman Purbakala Cipari ini. Salah satunya gerabah-gerabah atau suntikan yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari. Gimana? Jelas? Ada lagi? Jadi tembikar-tembikar terus gelang-gelang itu ini asli atau imitasi? Yang asli disimpan gitu, terus yang badannya imitasi gitu. Oke. Memang kebanyakan itu untuk penyimpanannya kebanyakan yang replikan. Tapi khusus untuk yang Cipari di sini semua asli yang di dalam museum ini. Tidak ada indikasi replika, semuanya asli. Jadi semua benda-benda yang ada di dalam museum situs Purbakala Cipari ini asli, semua hasil ekskavasi atau penggalian. Jadi ini seperti ini yang coklat memang asli, yang putihnya tambahan. Tapi semua merupakan hasil penggalian dan ini asli semua. Hanya ada sebagian untuk melengkapinya, namun ini ada tambahan yang ini. Oke, mengenai tidak apa-apa ya. Mungkin ada terinspirasi dengan melihat patungan serbu yang di belakang ya. Oke, terima kasih. Mengenai jenis manusia purba, mungkin ada tambahannya informasi. Tadi seperti saya sudah sampaikan, besar kecilnya benda dan manusia purba itu memang berbeda-beda. Dikembalikan lagi ke masa dan zaman. Kalau manusia-manusia yang ada di situs Taman Purbakala Cipari ini itu diperkirakan. Ya maaf, kenapa kamu menyampaikan perkiraan? Sebab walaupun ditemukan peti kubur batunya yang panjangnya 2 meter, ada juga yang 1,90 meter, tapi di dalamnya
tidak ditemukan kerangka atau fosil manusia purba. Karena Cipari ini ada indikasi keasaman tanahnya tinggi, subur dan gembur sehingga tidak kuat terhadap organik, terutama tulang. Itu menurut hasil penelitian arkeolog yang menggali di situs Taman Purba Cipari. Tapi dengan adanya benda menunjukkan pernah adanya peradaban kehidupan manusia yang ada di sini. Sebab tidak kemungkinan benda ini, mohon maaf ya, jadi sendiri. Ini pasti ada yang membuatnya. Itulah hasil penelitian dari para arkeolog. Jadi walaupun dia temukan manusianya, tapi dia ditemukannya benda menunjukkan pernah adanya kehidupan manusia yang ada di situs Taman Purba Cipari. Tidak seperti di tempat-tempat lain, seperti di Sangiran, Trinil, Mojokerto, Solo, daerah Wajah. Di sana banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba atau manusia bersejarah. Seperti ada jenis manusia Pithecanthropus paleojavanicus, ada Pithecanthropus erectus, ada Homo solarensis, ada Homo erectus. Yang di Cipari ini, walaupun ditemukan kerangka atau fosilnya, tapi dengan ditemukan bendanya menunjukkan pernah adanya kehidupan manusia dengan benda-benda cara hidupnya yang sudah maju ke modern sehingga dinamakan Homo sapiens. Itu salah satu ini. Cukup. Jadi ada indikasi tingginya, ada indikasi dari ukuran orang-orang asli. Oke. Setiap etalase dilengkapi atau ada yang dibungkus kain-kain putih ataupun coklat. Itu adalah silikon gel atau silikon untuk menjaga kelembaban atau pengalir. Jadi bukan jimat ya, maksudnya. Kenapa saya bilang itu bukan jimat? Soalnya dengan kertas mungkin itu jimat, tapi itu maaf, itu bukan. Itu adalah silikon gel atau silikon untuk menjaga kelembaban atau pengawet. Sebab di dalam etalase ini tentu udara lembab, sehingga dengan kelembaban bisa diantisipasi dengan atau silikon. Itulah salah satu cara untuk pengawet purbakala atau benda cagar budaya. Dan kalau informasikan mengenai benda cagar budaya itu memang ada dari masing-masing. Menurut hasil penelitian ada 3. Yang pertama, usia harus di atas 50 tahun. Yang kedua, suatu masa, suatu budaya, apakah masanya masa prasejarah, klasik, historia maupun kolonial. Yang ketiga, ada nilai sejarah dan pengetahuan dan kebudayaan. Itu 3 poin, salah satunya yang bisa menunjukkan salah satu benda cagar budaya atau benda purbakala. Boleh? Ada lagi? Sebelum kita ke luar. Mungkin dikembalikan di koran aja. Ya, mohon maaf ya. Ya, ini aman-aman aja deh. Iya. Mungkin itu dikembalikan lagi ke orangnya. Apa benda seperti itu? Mungkin dengan melihat benda-benda yang seperti ini, mungkin ada yang tidak mungkin, itu pasti ada ya. Tapi selama kami sini ternyata kalau bilang apa? Boleh? Ada yang lain juga? Mau ditanyakan? Mungkin mau ditanyakan itu ada berapa biji batu-batu itu? Harus dihitung. Benda-benda seperti apa batu yang ditemukan di Taman Purba Cipari ini seperti kalau Naruto dengan batu Buddha dan batu baru. Ada jenis batuannya, di sini ada selasihnya, batuan-batuan obsidian, batuan-batuan kalsium. Batuan obsidian ini biasanya batuan tersebut ini terjadi dengan adanya salah satu gunung berapi yang meletus sehingga mengalirkan lahar dan magma yang bercampur dan mengalami pendinginan yang sangat cepat sehingga terjadilah pendinginan yang membuat jenis batuan obsidian ini. Jadi batuan obsidian ini terjadi dengan adanya letusan gunung berapi. Bahkan dalam satu letusan dalam gunung batu meletus itu memang
ada dikasih ke yang lainnya, tanah-tanah yang tertumpah atau yang tertutup dengan abu vulkanik itu bisa menyebabkan kesuburan dan juga gembur tanah terkait. Rasanya Cipari ini merupakan benda-benda aslinya kapak-kapak batu yang ditemukan di situs Taman Purba Cipari ini. Jenis botolnya botol kalsedon peninggalan zaman batu muda dengan batu baru Neolitikum. Neolitikum masanya masa bercocok tanam. Ini salah satu yang proses waktu ekskavasi atau penggalian yang mana bedanya masih di dalam hutan ekskavasinya, belum diangkat atau belum rekonstruksi. Jadi waktu ekskavasi itu bedanya tidak langsung diangkat tapi dibiarkan di dalam hutan penggaliannya, lalu setelah itu dipindahkan, terutama benda-benda cagar budaya yang bersifat kecil itu bisa dipindahkan. Ini salah satu kedalaman waktu proses ekskavasi penggalian dengan kedalaman antara 1 sampai 2 meter waktu proses ekskavasi di situs Taman Purba Cipari. Beginilah gambaran maketnya. Maket itu kalau sudah jadi sekarang seperti ini, mungkin kita tidak tahu dengan gambar maket ini sehingga kita bisa mengetahui inilah keberadaan situs Taman Purba Cipari yang dulunya lahan pertanian dari luas 7 meter persegi yang digalinya 2.500 meter persegi. Jadi lubang-lubang ekskavasi waktu proses penggalian penemuan atau penggalian benda di situs Taman Purba Cipari. Sedangkan ini adalah maket atau miniatur kecil yang sudah jadi sekarang. Gimana? Ada yang tanyakan atau udah puas? Kalau memang udah puas di dalam kamian ada oke. Ya, itu memang kerangka kijang hasil penggalian atau tergali yang digali situs Taman Purba Cipari. Tapi hasil penelitian itu bukan hewan purba, bukan seperti stagedon atau bukan. Stagedon itu adalah bentuk purba ya. Itu memang kijang baru ditemukan di situs Taman Purba Cipari ini waktu penggalian total pada tahun 1975. Dan sekarang kerangka kijang tersebut tersimpan atau disimpan di Museum Sri Baduga yang ada di Batu. Dan itu untuk kerangka kijang itu disimpan di Museum Sri Baduga yang ada di Batu. Tidak sih. Jadi sini hanya sebatas benda-benda cagar budaya atau benda-benda purba lainnya seperti kapak batu, gelang batu, dan juga perunggu yang sekarang tersimpan tertata di dalam Museum Situs Taman Purba Cipari. Secara garis besar, Museum Situs Taman Purba Cipari ditemukan pada tahun 1972 dengan identifikasi sebuah peti kubur batu dan merupakan penggalian percobaan. Dilanjutkan dengan penggalian total pada tahun 1975 langsung oleh arkeolog dari LPK Jakarta di bawah pimpinan Ibu Asman MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta.